Saya ingin membagi cerita, semoga cerita ini menjadi cerita dari mulut ke mulut buat teman-teman, buat warga negara yang mempunyai konsentrasi kepada hal-hal yang sifatnya politik, khususnya isu demokrasi. Mengapa selama ini saya selalu menyuarakan pentingnya kita sebagai warga negara menuntut bahwa kedaulatan rakyat dikembalikan kepada kita sebagai warga negara. Jadi rakyatlah yang berdaulat. Tidak seperti hari ini, kedaulatan sudah diambil alih oleh partai politik. Sehingga yang terjadi hari ini adalah kedaulatan partai. Dan partai itu sebahagian besar adalah dikuasai oleh keluarga-keluarga tertentu. Dan keluarga-keluarga ini dengan institusi partai, keluarga-keluarga ini sangat menentukan masa depan Indonesia. Saya kira kita sebagai warga negara perlu menggugat hal ini. Ada cerita yang bisa dibagikan kepada kawan-kawan. Kedaulatan rakyat atau demokrasi di Amerika itu, ini saya ingin ceritakan bahwa betapa luar biasanya rakyat itu sangat berdaulat. Di Amerika Serikat, yang namanya pejabat publik, mereka takut sekali kepada warga negara. Mereka tidak takut kepada pimpinan-pimpinan partai politik di Amerika. Yang mereka takuti adalah warga negara. Mengapa warga negara begitu istimewanya di Amerika ataupun di negara-negara yang sudah maju lainnya? Setiap warga negara dijamin oleh undang-undang bahwa warga negara bisa melakukan recall terhadap pejabat yang telah menyimpang atau setelah dievaluasi oleh warga negara bahwa pejabat tersebut itu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan harapan warga negara atau tidak sesuai dengan janji-janji politiknya. Maka warga negara mempunyai fasilitas sebagai orang yang berdaulat. Mereka mengajukan untuk mengganti pejabat tersebut. Di Indonesia tidak. Yang berdaulat penuh untuk mengganti pejabat sekalipun dia sudah korupsi, itu adalah ketua umum partai. Sehingga kedaulatan kita itu sudah dibegal oleh partai politik. Di mana kedaulatan rakyat kita? Kedaulatan kita itu hanya kita nikmati sekali dalam 5 tahun, yaitu pemilu. Selebihnya, kita adalah orang-orang yang tidak berdaya. Nah, maka oleh sebab itu, saya dengan teman-teman, saya bersama teman-teman di Rumah Demokrasi Modern selalu menyuarakan bahwa kedaulatan rakyat itu harus dikembalikan kepada rakyat. Tentu ada aturan yang kita harus perbaiki atau kita robah atau kita revisi. Ya, undang-undang yang selama ini memberikan keistimewaan kepada partai politik untuk merecall, mengganti, menentukan masa depan seorang pejabat publik, ini harus dikembalikan kepada rakyat. Jadi di Amerika itu, warga negara, mereka berkumpul ketika ada seorang pejabat publik yang tidak sesuai dengan janji politiknya. Itu langsung mereka lakukan untuk di-recall. Dan ada satu lagi yang menarik. Di Amerika, setelah pemilu, partai politik itu dinyatakan vakum setelah memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan. Artinya, seorang pejabat publik atau katakanlah anggota dewan, wakil rakyat, mereka tidak lagi berhubungan dengan partai politik. Mereka langsung berhubungan dengan rakyatnya. Mereka langsung berhubungan, berkomunikasi dengan orang-orang yang memilih dia di sebuah dapil itu. Dan tidak ada lagi orang mengatakan, oh ini anggota atau wakil rakyat dari partai Golkar, partai Nasdem, partai PDIP, maupun enggak ada. Yang ada di sana adalah wakil rakyat. Wakil rakyat dari daerah pemilihan tertentu. Sehingga yang namanya seorang pejabat publik
masa depannya sangat ditentukan oleh rakyat. Nah, kedaulatan rakyat ini yang selalu kita suarakan untuk dikembalikan kepada rakyat. Nah, agenda perubahan yang kita suarakan adalah agenda perubahan dari kedaulatan partai menjadi kedaulatan rakyat. Apakah pimpinan-pimpinan partai politik yang kini telah menjelma menjadi sebuah perusahaan-perusahaan ataupun kerajaan-kerajaan kecil, apakah mereka rela, apakah mereka ikhlas menegakkan demokrasi di negeri ini? Ya, kita tunggu saja. Dan kita tetap suarakan bahwa negara yang dulunya didominasi oleh rezim Orde Baru, di mana Pak Harto menjadi kekuatan sentral yang didukung oleh TNI dan birokrasi dan Golkar waktu itu. Hari ini dulu kedaulatan itu ditentukan oleh seorang presiden yaitu Soeharto. Kini kedaulatan juga tidak kembali ke rakyat. Kedaulatan rakyat hari ini kedaulatan rakyat hanya berpindah dari tangannya Presiden Soeharto ke pimpinan-pimpinan partai politik. Dan rakyat sampai hari ini belum merasakan apa yang namanya demokrasi di mana rakyat berdaulat atas negara ini. Salam akal sehat.